Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Cross Language Information Retrieval atau yang saya singkat sebagai CLIR. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini mulai dari permasalahan kenapa butuhnya yang namanya CLIR, kemudian kebutuhan temu kembali informasi kalau misalnya kita lain bahasa seperti apa. Nah, di sini permasalahan sistem temu kembali itu akan muncul ya ketika ada perbedaan bahasa atau budaya yang berarti di sini menemukan informasi yang ditulis dalam bahasa asing. Jadi seperti yang kalian ketahui sendiri, kalau misalnya kita googling gitu ya untuk memakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, mungkin akan lebih banyak hasil pencariannya ketika kita memakai query menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, hal ini yang menjadi permasalahan ya apabila ada sedikit sekali referensi pada suatu bahasa dan banyak sekali referensi pada bahasa asing. Jadi, bagaimana caranya ketika kita mencari dalam bahasa yang kita mengerti, tetapi dokumen dalam bahasa asing itu juga akan muncul di hasil pencarian. Kemudian membaca dan menginterpretasikan informasi dan menggabungkannya dengan informasi pada bahasa lain. Jadi selain kita nanti melakukan query memakai bahasa yang kita ketahui, ya, maka hasil pencariannya itu dokumen dalam bahasa yang sesuai dengan query, juga bahasa dalam bahasa asing yang sesuai dengan query tersebut. Kemudian di sini butuh yang namanya multilingual information access. Jadi yang namanya kebutuhan informasi yang multilingual itu juga dibutuhkan. Nah, di sini kenapa butuh yang namanya CLIR itu mulai dari internasionalisasi ya. Jadi misalnya ada negara-negara yang multilingual. Jadi dalam satu negara saja bahasa yang dipergunakan bisa lebih dari satu. Kemudian ada beberapa kerjasama dalam bidang ekonomi gitu ya misalnya, dan mereka mewajibkan yang namanya negara-negaranya itu bisa diskusi mengenai satu permasalahan tertentu. Nah, di situ otomatis karena misalnya negaranya itu berbeda-beda, otomatis bahasa yang digunakan juga berbeda. Bagaimana diskusi bisa menghasilkan suatu keputusan tertentu kalau misalnya tidak ada yang saling dimengerti gitu ya dalam bahasanya. Nah, contoh saja misalnya area kerjasama ASEAN. Nah, beberapa negara yang ada di ASEAN itu punya yang namanya bahasa yang berbeda-beda. Iya, kalau misalnya semuanya mengerti dalam bahasa Inggris, tapi kalau misalnya tidak, apakah tetap butuh yang namanya interpreter atau penerjemah? Nah, ini nanti akan kita jadikan salah satu pokok permasalahan yang mewajibkan kita ya nantinya belajar CLIR. Kemudian adanya globalisasi ekonomi. Di sini mulai dari perusahaan multinasional. Kemudian kalau perusahaan multinasional itu kan biasanya kadang atasannya mungkin dari ekspatriat gitu ya, kemudian bawahannya dari orang kita sendiri, atau kebalikannya misalnya ketika ada istilahnya pegawai asing yang ikut bekerja di sini, apakah mereka mengerti secara langsung bahasa Indonesia? Tentu saja tidak, akan butuh waktu yang namanya adaptasi. Kemudian apakah dengan perbedaan bahasa itu menjadi kendala? Tentu saja iya, karena yang namanya informasi itu harus tersedia dalam berbagai macam bahasa biar ketika ada situasi seperti itu akan lebih memudahkan. Kemudian pegawai berbicara pada berbagai bahasa. Nah, di sini pegawainya baik dari dalam negeri atau luar negeri itu bisa jadi bahasanya kan beda-beda. Kalau misalnya di sini dari berbagai macam daerah saja gitu ya, setiap daerah punya bahasa yang berbeda-beda. Kemudian pelanggan berbicara dalam berbagai bahasa. Selain pegawai, pasti pelanggan juga bisa saja
bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa yang kita gunakan gitu ya. Misalnya pelanggan yang kita dapatkan itu dari luar negeri, nah otomatis bahasanya beda. Nah, informasi yang kita sampaikan itu harus tersampaikan dengan baik meskipun berbeda bahasa. Kemudian dokumen memerlukan akses dalam berbagai bahasa. Jadi khususnya dokumen-dokumen krusial miliknya sebuah perusahaan gitu ya biasanya. Nah, itu harus tersedia dalam berbagai macam bahasa karena mungkin yang menjadi manajer atau istilahnya atasan atau mungkin juga pegawai yang membutuhkan dokumen tersebut, bahasa yang digunakannya berbeda. Nah, di sini internet tidak lagi monolingual dan isinya bukan bahasa Inggris berkembang sangat cepat. Jadi gini, kalau dulu di internet itu didominasi oleh dokumen-dokumen atau informasi yang dalam bahasa Inggris, tetapi saat ini tidak lagi. Jadi dia tidak lagi monolingual atau tidak hanya dalam bahasa Inggris saja. Jadi internet sekarang sudah berbagai macam bahasa, informasi atau dokumen yang ada di sana itu sudah berbagai macam bahasa. Kemudian perubahan profil pemakai sangat besar. Jadi awalnya yang internet itu awalnya untuk akademik saja atau untuk penelitian saja, sekarang digunakan secara luas pada komersial, hiburan, pendidikan dan lain-lain. Jadi dunia yang membutuhkan internet itu sekarang bukan hanya di dunia pendidikan saja, tetapi yang lain-lain. Ya, cross language IR. Apa itu yang namanya cross language IR? Sebelum kita bicara mengenai itu, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai monolingual IR atau monolingual information retrieval. Jadi di sini kalau monolingual pastinya yang namanya dokumen itu harus sama dengan bahasa yang ada di query. Jadi yang namanya sistem tersebut hanya bisa menampilkan atau menampilkan hasil pencarian dengan bahasa yang sama dengan bahasa yang ada di query-nya. Dan di sini kalau CRIR itu adalah cross language information retrieval, dia bisa memperoleh dokumen yang bahasanya berbeda dengan bahasa yang ada pada query. Jadi gini, misalnya kita memasukkan query dalam bahasa Indonesia, maka hasil pencarian yang muncul bisa jadi dokumen dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Bila pengguna dapat membaca dalam beberapa bahasa, di sini menghilangkan berbagai query ditulis dalam bahasa yang paling dikuasai. Jadi gini, istilahnya apakah setiap orang sebagai pengguna search engine itu bisa berbagai bahasa gitu. Nah, di sini memfasilitasi hal tersebut. Jadi misalnya kita tidak tahu bahasa Inggris terlalu dalam gitu ya, atau istilahnya kurang mengetahui dalam bahasa Inggris. Nah, kita cukup memakai bahasa Indonesia, maka yang namanya search engine itu akan membantu mencarikan informasi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan query kita. Perbendaraan kata, di sini kata-kata yang wajib kalian mengerti terlebih dahulu sebelum kita belajar proses yang namanya cross language information retrieval. Nah, di sini ada istilahnya yang namanya cross language atau bisa disebut juga cross lingual, cross linguistic, translingual. Jadi sama saja di sini artinya lebih dari satu bahasa gitu ya. Kemudian dokumen multilingual, dokumen berisi lebih dari satu bahasa. Koleksi multilingual di sini adalah koleksi dokumen dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi istilahnya korpus yang dipakai itu bisa lebih dari satu bahasa. Kemudian multilingual system dapat memperoleh dokumen dari suatu koleksi multilingual. Jadi yang namanya kalau multilingual system dia itu sudah bisa mencari dokumen dalam berbagai macam bahasa, bukan hanya satu atau dua bahasa, tapi bisa lebih dari dua bahasa. Nah, multilingual system digunakan untuk menjelaskan cross language system. Di sini sebagai contoh ya, query dalam bahasa Inggris mencari dokumen dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Perancis. Jadi misalnya di sini dokumennya itu ada dalam bahasa Inggris sama Perancis gitu ya. Nah, maka dia akan menampilkan
hasil pencariannya dalam bahasa Inggris sama bahasa Perancis. Kemudian di sini misal kita balik ya, misalnya dengan query yang sama, yang satunya memakai bahasa Inggris, satunya memakai bahasa Perancis, maka akan tampil dokumen yang sama sebetulnya di sini dalam dua bahasa, bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Jadi istilahnya tidak ada informasi yang akan berubah ketika kita menggunakan query lebih dari satu bahasa gitu ya. Artinya ketika kita memberikan query kata A gitu, maka dokumen yang berhubungan dengan kata A akan ditampilkan dalam berbagai macam bahasa. Jika kita ganti kata A dengan terjemahannya dalam bahasa lain, maka dokumen yang tampil juga akan persis sama gitu. Kemudian juga digunakan untuk sistem pasangan monolingual. Query dalam bahasa Inggris, cari dokumen dalam bahasa Inggris. Jadi kalau monolingual di sini artinya satu gitu kan ya. Maka kalau query-nya dalam bahasa Inggris, maka dia hanya akan mencari dokumen dalam bahasa Inggris saja. Kemudian kalau query dalam bahasa Perancis, maka dokumen yang dicari dalam bahasa Perancis saja. Nah, kalau di sini cross language system itu kalau misalnya kita memberikan query dalam bahasa yang satu, maka cari dokumen dalam bahasa yang lain gitu. Kemudian kalau translingual system, query dapat menemukan dokumen dalam bahasa apapun. Ya, di sini silakan dibedakan. Kalau translingual ini sistem sistemnya itu jauh lebih luas dalam mengenali berbagai macam bahasa. Jadi dokumen dalam bahasa apapun itu akan ditampilkan. Nah, di sini sebelum memutuskan yang namanya merancang CLIR itu harus seperti apa, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah yang perlu diindeks itu apanya dulu. Apakah dia berupa free text ataukah control vocab. Nah, kemudian yang perlu diterjemahkan apanya dulu gitu. Jadi mau query-nya yang diterjemahkan ataukah dokumen yang diterjemahkan. Kemudian di mana kita bisa mendapatkan knowledge untuk menerjemahkan. Kita bisa mau memakai Kamuska, Ontologika atau Training Corpus. Nah, di sini akan saya bahas ya bagaimana penerjemahan dokumen ataukah kita menerjemahkan query. Jadi gini, kalau misalnya ini penerjemahan dokumen itu menerjemahkan dokumen ke bahasa dari query ya. Tidak praktis, prosesnya lambat walaupun hanya perlu menerjemahkan sekali untuk setiap dokumen. Jadi gini misalnya saya punya korpus itu dalam bahasa Indonesia sama dalam bahasa Inggris gitu ya. Dokumen 1 sampai 10 itu adalah dalam bahasa Indonesia, dokumen 11 sampai 20 itu dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, maka ya kalau yang kita terjemahkan dokumen ini biasanya kita harus menerjemahkan dokumen 1 sampai 10 yang awalnya bahasa Indonesia itu juga ada dokumen lagi istilahnya diterjemahkan lagi menjadi dokumen dalam bahasa Inggris. Begitupun dokumen 11 hingga 20 yang awalnya bahasa Inggris kita juga terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya query ya yang kita pakai adalah bahasa Indonesia, maka semuanya akan ditampilkan kan hasilnya ya, karena tadi dalam dokumen dalam bahasa Inggris pun sudah diterjemahkan isi dokumennya. Nah, bisa kalian bayangkan, iya kalau misalnya dokumennya hanya 1 sampai 20 saja, tapi kalau misalnya dokumennya ada 1000 gitu ya, maka istilahnya kita harus menerjemahkan 1000 dokumen ke dalam bahasa selain bahasa dari dokumen tersebut. Jadi misalnya tadi dari bahasa Indonesia ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia. Ya paling gampang seperti contohnya itu adalah web gitu ya. Kalau web kan ada versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesianya. Nah, kalau misalnya dibuat menjadi dua buah versi, ya kita kan tinggal milih mau pakai bahasa Inggris isinya sama, mau pakai bahasa Indonesia isinya juga sama persis. Nah, sama dengan ini yang dilakukan kalau misalnya penerjemahan dokumen.
artinya dokumennya itu sebetulnya sama gitu, tapi dokumen tersebut terdiri dari dua bahasa, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris misalnya. Kemudian penerjemahan query. Nah, kalau di sini menerjemahkan query ke bahasa dari dokumen. Efisien untuk query yang pendek. Jadi gini, kalau yang kita terjemahkan adalah query itu, maka setiap kita melakukan pencarian, maka yang namanya search engine tersebut harus menerjemahkan query-nya. Jadi kalau misalnya query kita dalam bahasa Indonesia gitu ya, maka yang namanya search engine harus menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, baru kemudian mencari semua dokumen dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Nah, di sini tentu saja cocok untuk query yang pendek gitu. Jadi kalau misalnya kalian memakai query yang panjang, berarti effort untuk search engine menerjemahkan itu akan membutuhkan waktu. Belum lagi di sini setiap kali pencarian itu kita harus menerjemahkan. Oke, ada teknik-teknik dalam CLIR, yaitu teknik perbendaharaan terkontrol, teknik berdasarkan knowledge untuk pelacakan free text, cara penerjemahan, sama teknik berdasarkan korpus untuk pelacakan free text. Nah, yang di sini jadi gini, kalau di sini itu kita kata-kata apa saja itu kita kontrol. Jadi istilahnya kata-kata apa yang bisa ditangani oleh search engine tersebut itu kita kontrol, baik menggunakan ini thesaurus design ya, mengindeks dokumen atau retrieval. Jadi di sini kalau misalnya thesaurus design itu memberi deskriptor unik untuk setiap konsep. Jadi kalau misalnya yang namanya setiap kata dalam dokumen tersebut ada yang namanya penandanya gitu untuk thesaurusnya. Kemudian pengindeks dokumen, kemudian baca dokumen, beri deskriptor yang sesuai. Jadi kalau misalnya dokumen ini dalam bahasa Indonesia, ya kita kasih deskriptor ini dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian retrieval, pilih deskriptor yang diinginkan menggunakan exact match retrieval gitu. Jadi kalau misalnya di sini jika di sini menggunakan exact match, maka yang akan tampil itu adalah yang sama persis katanya. Nah, kelebihan dari kontrol vocab itu pengindeksan berdasarkan konsep yang berkualitas ya. Jadi yang namanya kontrol atau kata-katanya itu berkualitas, yang menjadi indeks termnya itu berkualitas. Kemudian pelacakan dibimbing oleh knowledge, efektivitas cross language-nya sangat baik, biasanya hasil retrieval mudah dimengerti, implementasinya efisien. Kenapa? Karena kita di sini mengkontrol vocab apa saja yang bisa digunakan sebagai indeks termnya. Nah, kalau misalnya keterbatasannya itu pastinya membutuhkan biaya pembuatan yang sangat besar, mulai dari struktur knowledge-nya, kemudian indeks setiap dokumennya kan kita milihin di situ. Kemudian biaya pemeliharaan juga sangat besar karena yang namanya vocab, apakah kalau misalnya ada tambahan dokumen vocabnya tidak akan bertambah? Tentu saja tidak gitu kan ya. Maka dia akan harus terus dipelihara biar vocabnya semakin lengkap, maka membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat besar. Sukar menggunakannya karena di sini vocabnya itu dipilih gitu. Jadi tidak semua vocab akan dipakai. Lingkupnya terbatas, domain harus dipilih pada saat perancangan. Jadi di sini karena kita betul-betul memilih kata-kata yang mau dijadikan indeks term gitu ya, maka di sini domainnya itu juga harus terbatas gitu. Jadi biar tidak meluas, tidak memunculkan yang namanya kata-kata yang ambigu. Kemudian kalau di sini berdasarkan free text, jadi kita tidak membatasi yang namanya vocab, semuanya dipakai. Itu kita bisa memakai ontologi, thesaurus, leksikon dwi bahasa, sama kamus dwi bahasa. Oke, mulai dari cara penerjemahan. Nah, tentu saja kalau penerjemahan itu bisa kita gunakan prinsip PBA atau NLP ya. Kemudian di sini belum tersedia dalam banyak bahasa.
Beberapa mesin penerjemah tersedia di internet, misalnya Google Translate gitu ya, atau mesin-mesin penerjemah yang lain dapat digunakan untuk menerjemahkan query atau dokumen. Jadi di sini bisa kita gunakan untuk menerjemahkan query ataukah dokumen. Performance dari query yang diterjemahkan dengan mesin penerjemah sekitar 60 hingga 80% dibandingkan dengan performance dari monolingual. Jadi tentu saja yang namanya performance meskipun dia memperbanyak dokumen yang tampil dari hasil pencarian gitu ya, tetapi performance misalnya untuk presisinya itu akan berkurang dibandingkan dengan yang monolingual saja. Kemudian keterbatasan mesin penerjemah. Dasar dari mesin penerjemah itu adalah aturan linguistik ya. Sehingga hasilnya akan baik jika query ditulis dalam kalimat yang sesuai dengan tata bahasa yang baik. Nah, apakah ketika kita membuat kalimat harus sesuai dengan SPOK misalnya seperti itu? Tentu saja kan tidak gitu. Nah, itu yang menyebabkan kadang hasil pencariannya juga berbeda ya ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Bisa kita biaya pembuatan mesin penerjemah sangat mahal, sering tidak dapat menerjemahkan kata gabungan atau proper nouns. Jadi paling gampang saja kalau kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya. Nah, hasil terjemahnya kan bisa jadi banyak. Nah, kata mana yang harus kita pilih itu juga merupakan effort tersendiri. Kemudian kamus dwi bahasa. Di sini berdasarkan kamus dwi bahasa, kalau dwi bahasa kan berarti hanya 2 gitu ya. Digunakan untuk menghasilkan daftar kata yang dwi bahasa. Tantangannya adalah memilih terjemahan yang paling tepat. Seperti saya bilang sebelumnya tadi, kalau misalnya kita menerjemahkan satu kata dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris kan bisa lebih dari satu, begitupun sebaliknya. Nah, penerjemahan kata demi kata kalau di kamus karena kita ngambilnya jadi suatu kalimat di parsing ya, dipisah-pisahkan menjadi kata per kata. Dari kata per kata itulah yang kita gunakan kamus. Lain halnya kalau mesin penerjemah. Kalau mesin penerjemah itu struktur dalam satu kalimat, itulah yang langsung diterjemahkan ya. Jadi kalau misalnya hasil terjemahannya juga berupa kalimat, bukan penerjemahan kata per kata. Oke, di sini kalau memakai kamus itu tentu saja kita menerjemahkan kata per kata. Jadi yang namanya semantik dari kata atau istilahnya urutan dari kata itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Karena kita memakai pendekatannya back of word kalau di sini. Oke, hasilnya biasanya malah hanya setengah ya performance-nya dari monolingual. Lebih jelek di sini tentu saja karena satu kata dapat diterjemahkan dalam beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa yang lainnya. Misalnya di sini ada arti kata yang sangat ambigu, itu bisa memunculkan masalah. Kemudian penerjemahan frase, cakupan kamus, singkatan, kata gabung gitu ya. Misalnya kita memasukkan US gitu ya atau United States sebetulnya tapi kita singkat gitu. Nah, arti jadinya apa? Di situ us diterjemahkan sebagai kami. Nah, atau kita gitu. Kemudian di sini contohnya ya, contoh dari penerjemahan query dalam bahasa Inggris nomor 22, misalnya the effect of chocolate on health. Nah, di sini jadinya kalau diterjemahkan kan pengaruh permen coklat pada kesehatan. Kalau dikembalikan lagi memakai kamus Indonesia Inggris jadinya kata-katanya seperti ini. Bisa kalian bandingkan bedanya dengan query yang awal tadi. Nah, inilah yang menyebabkan biasanya hasilnya tidak terlalu bagus. Oke. Dan dia juga harus memilih lebih dari satu terjemahan gitu kan ya, coklat mau pakai brown, coklat atau cocoa. Nah, oke. Ya, yang bisa disandingkan atau yang isinya adalah informasi yang sama, makanya perlu ditambahkan ini. Oke.
Menuju pada topik yang sama akan muncul sama-sama pada tiap dokumen. Nah, jadi di sini misalnya ada dokumen A sama dokumen B. Nah, ternyata dokumen A dalam bahasa Indonesia, dokumen B dalam bahasa Inggris. Isinya mirip gitu ya. Nah, itu boleh dijadikan pasangan dokumen. Kemudian kalau membuat korpus paralel itu biasanya mempunyai domain yang sama. Mencari domain yang tepat sangat mudah. Misalkan PBB tersedia dalam beberapa bahasa tetapi topiknya khusus dan sifatnya terbatas. Ataukah membuat sendiri mulai dengan korpus monolingual kemudian gunakan mesin penerjemah. Nah, ini yang saya bilang. Kalau korpus paralel itu harus sama persis. Kalau di sini mungkin dokumen yang isinya sama persis dan memang tersedia, contohnya kalian lihat buku manual di peralatan elektronik gitu ya. Jadi isinya kan sama persis, tapi dia dalam berbagai macam bahasa. Nah, kalau dokumen seperti itu bisa kita jadikan korpus paralel gitu ya. Jadi coba kalian lihat di buku manual penggunaan televisi itu ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman gitu ya, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, tapi apa isinya sama persis kan ya di situ ya, tanpa kita perlu menerjemahkan. Isinya pasti sama persis. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai korpus paralel. Nah, gunanya sedikit jika teknik IR lebih cepat daripada mesin penerjemah. Nah, kalau misalnya apakah berdampak di sini? Kalau misalnya kita menerjemahkannya di awal ya sebelum dilakukan pencarian mungkin tidak terlalu berdampak, tetapi kalau misalnya ini kita gunakan ketika ada pencarian mungkin berdampak karena setiap dokumen harus kita terjemahkan terlebih dahulu. Alternatif lain, mencari pasangan webpage di internet. Jika jumlahnya memadai, korpus dapat menghasilkan terjemahan yang baik. Nah, di sini terjemahan transitif. Jika sumber penerjemahan terbatas antara dua bahasa, maka bisa dilakukan penerjemahan melalui bahasa lain. Jadi misalnya, kalau misalnya ya tidak ada mesin penerjemah yang menerjemahkan Indonesia ke Inggris, tetapi ada mesin penerjemah yang menerjemahkan Indonesia ke Jerman, Jerman ke Perancis, Perancis ke Inggris, maka kita bisa minta bantuan ini. Jerman sama Perancis. Jika misalnya ya di sini kata-kata dalam bahasa Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita bisa lewat ini dulu. Misalnya yang disediakan mesin penerjemah Indonesia Jerman, Jerman Inggris. Nah, kita bisa lewat sini. Jerman langsung Inggris. Tapi kalau misalnya ternyata dari bahasa Jerman tidak ada yang langsung ke bahasa Inggris, tapi adanya Jerman Perancis, Perancis Inggris, maka kita harus melewati semua mesin penerjemah ini. Mulai dari Indonesia, Jerman, Perancis, sama Inggris. Jadi bisa kalian bayangkan ya perubahan maknanya. Di sini akan sangat signifikan sekali perubahannya. Jadi kalau kita saja ya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggris saja, kadangkala bisa memunculkan banyak sekali variasi. Apalagi kalau misalnya minta bantuan penerjemah dari berbagai macam bahasa. Hasilnya jadinya tidak akan terlalu bagus, tetapi cara itu bisa dipakai. Kemudian mana yang sebaiknya itu digunakan? Nah, kontrol vocab berdasarkan kamus kah, korpus yang seperti ini atau korpus yang tidak dipasangkan. Nah, di sini ini ketika kalian akan merancang yang namanya CLIR harus kalian pilih terlebih dahulu. Oke, hasil CLIR itu kalau misalnya melalui mesin penerjemah biasanya efektif hanya 80% dibandingkan monolingual. Kalau memakai kamus juga 80%. Kalau memakai korpus paralel dan comparable itu bisa 80% sampai 90% kalau misalnya domainnya itu lebih khusus.